Selamat malam teman-teman. Jadi hari ini saya cuma jalan-jalan dikit aja di perumahan. Bentar, ini kalau flashnya dimatiin gelap ya. Ya, jalan-jalan sedikit di perumahan ya. Nyaman sekali suasananya, sejuk. Nah, ini di kamera nggak kelihatan ya, tapi sebenarnya di sana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bintang. Yang dimana itu indah sekali itu. Mengingatkanku pada film yang berjudul Orb on the Movement. Jadi dia adalah bukan film sih, lebih ke series anime berarti apa ya? Anime Orb on the Movement. Yang dimana dia itu adalah seperti judulnya Orb on the Movement, jadi menjelaskan mengenai aduh bagus banget bintangnya. Menjelaskan mengenai sejarah astronomi gitu. Karena dulu pada abad 1500 keyakinan mengenai bukan egosentrisme tapi heliocentrisme itu masih geosentrisme itu masih sangat marak, yang dimana seharusnya kan yang kita tahu sekarang bahwa yang berputar berorbit itu adalah bumi, bukan matahari kan. Jadi geo itu bumi, helio itu matahari. Jadi pada tahun 1500 kurang lebih segitulah, itu marak sekali yang namanya geosentrisme, yang dimana keyakinan bahwa bumi adalah pusat dari segalanya. Dengan keyakinan itu menandakan bahwa manusia itu adalah pusat dari segalanya. Manusia itu adalah bawah dari segala-galanya. Ini mana cahayanya bagus nih. Manusia adalah yang paling di bawah gitu. Dan karena ada penyebutan seperti itu, maka manusia menganggap bahwa bumi ini bukan apa-apa, dan mereka berharap keberadaannya surga. Maka dari itu orang-orang lebih suka untuk mengejar surga ketimbang mementingkan kehidupannya di dunia gitu. Karena dunia adalah tempat sementara. Mereka berpikir bahwa dunia adalah tempat yang sementara, tempat yang paling buruk, tempat yang paling seharusnya tidak ada gitu, dan mereka berharap akan surga. Namun beberapa orang sadar akan hal itu dan mereka menyatakan bahwa dunia itu nyata, dan itulah keindahannya. Keindahannya adalah kenyataan itu sendiri. Bahkan setelah nonton anime ini ya, keimananku sedikit, bukan keimananku sih, aku lebih sering bertanya-tanya lagi ketimbang sebelumnya gitu. Oh ya, melanjutkan untuk sejarahnya. Jadi sebelumnya kan geosentrisme, keyakinan bahwa bumi adalah pusat dari segalanya. Yang mengalahkan itu, yang sehingga berubah menjadi heliocentrisme, itu adalah perjuangan para pejuang itu. Mereka mencari the truth, kebenaran. Karena ketika kebenaran itu sudah didapat, maka tidak ada kepuasan lainnya yang ada gitu. Karena kebenaranlah yang benar gitu. Karena tidak mungkin dia benar karena salah atau salah karena benar. Karena kebenaran hanya ada satu, dan itu adalah kepuasan tersendiri gitu. Ilmu pengetahuan berjalan begitu kompleks, ilmu pengetahuan berjalan. Jadi menurutku yang aku dapat dari film itu ya, bahwa kita ini semua berharga. Kita adalah termasuk dalam sejarah gitu. Bahkan seorang paling miskin di dunia, paling sengsara di dunia, dia masuk ke dalam sejarah gitu. Walaupun memang namanya tidak ada, tapi mereka masuk dalam sejarah waktu ini, sejarah dunia. Mereka ada gitu. Walaupun tidak ada yang menyadarinya, kita semua ada. Dan kita berhak untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan gitu. Dari film itu begitu. Dan pada akhirnya terlahirlah heliocentrisme, yang dimana meyakini bahwa
matahari adalah pusat dari segalanya, sehingga nantinya akan, aduh aku ngeblank lagi, sehingga sampai sekarang pun kita semua yakin dan sudah terbukti approve gitu, bahwa bumi lah yang mengelilingi matahari gitu. Karena pada saat itu POV peneliti ya, mereka sangat yakin dengan dogma oleh gereja ortodoks bahwa siapapun yang menganggap bahwa bumi yang mengelilingi matahari pasti akan langsung dibunuh. Ya, kurang lebih seperti seperti kondisi Soeharto gitu, dibunuh. Dan ya itulah yang terjadi. Namun sejarah tetap berjalan, ilmu pengetahuan akan tetap terus berkembang, dan kebenaran akan terus. Sementara lagunya Fajar, kebenaran akan tetap hidup. Ya kurang lebih begitulah kebenaran. Dan jika disamakan dengan kondisi sekarang ya, menurutku carilah kebenaran gitu. Percaya pada kebenaran. Jangan percaya dengan sebelah mata. Jangan hanya diam. Jangan hanya melihat, namun coba merespon. Jangan hanya reaktif tapi proaktif. Jangan hanya kesadaran mistis atau kesadaran magis atau kesadaran naif, namun kesadaran kritis gitu. Gunakanlah seluruh kemampuanmu, maka hiduplah dengan penuh kebenaran dan kenyamanan. Walaupun kebenaran itu penuh dengan ketidaknyamanan ya, tapi kebenaranlah yang membuat kita selama ini begitu. Terima kasih.